Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan judul Scrum. Di sini ada anggota kelompoknya, ada 5. Yang pertama ada saya sendiri, Agung Setia Laksana. Yang kedua ada Rofiqoh Nurul Azahra. Yang ketiga ada Muhammad Wildan Arafi Sohib. Yang keempat ada Asmat Ridwana Hanafi. Yang kelima ada Abdul Rifki Atala. Pengertian metode Scrum. Scrum adalah cara-cara yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah perangkat kerja yang digunakan untuk mengimplementasikan pengembangan agil. Scrum pertama kali diperkenalkan dalam artikel Takuchi and Nonaka yang berjudul The New Product Development Game dan dipublikasikan oleh Harvard Business Review atau HBR pada tahun 1986. Metode Scrum digunakan pertama kali dalam pengembangan software dimulai oleh Jeff Sutherland Hassel Corporation pada tahun 1993. Selanjutnya, metode ini diformulasikan dan dipresentasikan pada Object Management Group tahun 1995 dengan judul paper Scrum Development Process. Scrum Team. Tim Scrum diorganisasikan ke dalam setidaknya 3 kategori individu: pemilik produk, pengembang, dan master Scrum. Pemilik produk berhubungan dengan pemangku kepentingan. Mereka yang berkepentingan dengan hasil proyek untuk mengomunikasikan tugas dan harapan dengan pengembang. Pengembang dalam tim Scrum mengatur pekerjaan sendiri dengan bantuan Master Scrum. Selanjutnya ada Product Owner. Setiap tim Scrum memiliki satu produk. Pemilik produk berfokus pada sisi bisnis, pengembangan produk, dan menghabiskan sebagian besar waktu untuk berhubungan dengan pemangku kepentingan dan tim. Peran ini dimaksudkan untuk terutama mewakili pemangku kepentingan produk, suara pelanggan, atau keinginan komite, dan bertanggung jawab atas pengiriman hasil bisnis. Selanjutnya ada developer. Dalam Scrum, istilah pengembang atau anggota tim mengacu pada siapa saja yang berperan dalam pengembangan dan dukungan produk dan dapat mencakup peneliti, arsitek, desainer, programmer, dan lain. Meliputi pembinaan, penetapan tujuan, penyelesaian masalah, pengawasan, perencanaan, manajemen backlog, dan fasilitasi komunikasi. Next. Selanjutnya ada workflow. Sprint juga dikenal sebagai design sprint, iteration, dan atau time box. Adalah periode waktu tetap di mana anggota tim bekerja pada tujuan tertentu. Hasil dari sprint adalah deliverable fungsional atau produk yang telah menerima beberapa pengembangan secara bertahap. Next. Prioritas untuk sprint yang direncanakan dipilih dari backlog. Setiap sprint diakhiri dengan dua cara. Yang pertama ada tinjauan sprint, kemajuan yang ditunjukkan kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik mereka. Yang kedua ada retrospeksi sprint, mengidentifikasi pelajaran dan perbaikan untuk sprint berikutnya. Next. Selanjutnya ada daily scrum. Setiap hari selama sprint, pengembang mengadakan scrum harian. Sering dilakukan sambil berdiri dengan pedoman khusus dan yang dapat difasilitasi oleh Master Scrum. Rapat Scrum harian dimaksudkan untuk berdurasi kurang dari 15 menit
berlangsung pada waktu dan lokasi yang sama setiap hari. Next. Daily Scrum, tujuan dari rapat ini adalah untuk mengumumkan kemajuan yang dibuat terhadap tujuan sprint dan masalah yang mungkin menghambat tujuan, tanpa melakukan diskusi terperinci. Next. Post-sprint event dilakukan di akhir sprint. Tujuan sprint adalah rapat yang mempertemukan tim untuk berbagi pekerjaan yang telah mereka selesaikan dengan para pemangku kepentingan dan berkoordinasi dengan mereka mengenai umpan balik, harapan, dan rencana mendatang. Retrospeksi sprint adalah pertemuan terpisah yang memungkinkan anggota tim menganalisis secara internal kekuatan dan kelemahan sprint, area perbaikan di masa depan, dan tindakan perbaikan proses berkelanjutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Ashmat Ridwan Hanafi. Oke, selanjutnya ada backlog refinement, yaitu proses dilakukan oleh anggota tim untuk merevisi dan memprioritaskan backlog untuk sprint mendatang. Proses ini dapat dilakukan sebagai tahap terpisah yang dilakukan sebelum dimulainya sprint baru, atau sebagai proses berkelanjutan yang dikerjakan sendiri oleh anggota tim. Penyempurnaan backlog dapat mencakup pemecahan tugas besar menjadi tugas yang lebih kecil dan lebih jelas, klarifikasi kriteria keberhasilan, dan revisi prioritas hasil yang berubah. Next. Lalu ada artifact. Artifact untuk mengelola pengembangan produk dengan mendokumentasikan pekerjaan yang dilakukan untuk proyek tersebut. Artifact Scrum utama yang digunakan adalah produk backlog, sprint backlog, dan increment. Produk backlog. Backlog produk adalah uraian pekerjaan yang harus dilakukan dan berisi daftar persyaratan produk yang diurutkan, seperti fitur, perbaikan bug, dan persyaratan non-fungsional yang dipertahankan oleh tim untuk suatu produk. Urutan backlog produk sesuai dengan urgensi tugas. Backlog produk juga dapat berisi penilaian pemilik produk terhadap nilai bisnis dan penilaian tim terhadap upaya atau kompleksitas produk yang dapat dinyatakan dalam poin cerita menggunakan skala Fibonacci yang dibulatkan. Lalu ada sprint backlog. Sprint backlog adalah bagian dari item dari produk backlog yang ditujukan untuk ditangani oleh pengembang dalam sprint tertentu. Pengembang mengisi backlog ini dengan tugas yang mereka anggap sesuai untuk sprint, menggunakan kinerja masa lalu untuk menilai kapasitas mereka untuk setiap sprint. Selanjutnya ada increment. Increment adalah output sprint yang berpotensi untuk dirilis yang memenuhi tujuan sprint. Increment dibentuk dari semua item sprint backlog yang telah diselesaikan, yang terintegrasi dengan pekerjaan dari semua sprint sebelumnya. Lalu ada burn down chart, sering digunakan dalam Scrum. Bagan burn down adalah bagan yang ditampilkan secara publik yang menunjukkan pekerjaan yang tersisa. Sumbu horizontal bagian burn down menunjukkan hari-hari yang tersisa, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah pekerjaan yang tersisa setiap hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hui dan Araf. Selanjutnya ada release burn up chart. Diperbarui di akhir setiap sprint, bagian burn up release menunjukkan kemajuan menuju penyampaian cakupan perkiraan. Next. Selanjutnya ada velocity. Beberapa manajer proyek percaya bahwa total upaya kemampuan tim untuk satu sprint dapat diperoleh dengan mengevaluasi pekerjaan yang diselesaikan pada sprint terakhir. Selanjutnya, limitation. Beberapa pihak berpendapat bahwa acara Scrum seperti Scrum harian dan tinjauan Scrum merugikan produktivitas dan membuang-buang waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk tugas-tugas produktif yang sebenarnya. Adaptation. Scrum seringkali disesuaikan atau diadaptasi dalam konteks yang berbeda untuk mencapai berbagai tujuan. Pendekatan umum untuk mengadaptasi Scrum adalah kombinasi Scrum dengan metodologi pengembangan perangkat lunak lainnya, karena Scrum tidak mencakup seluruh siklus pengembangan produk.
Selanjutnya ada Scrumban. Scrumban adalah model produksi perangkat lunak yang didasarkan pada Scrum dan Kanban. Untuk menggambarkan setiap tahap pekerjaan, tim yang bekerja di ruang yang sama sering menggunakan catatan tempel atau papan tulis besar. Model Kanban memungkinkan tim untuk memvisualisasikan tahap dan keterbatasan pekerjaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abda. Scrum of Scrum. Scrum of mana sih ini? Large Scale Scrum. Scrum of Scrum adalah teknik untuk menjalankan Scrum dalam skala besar untuk beberapa tim yang berkoordinasi pada produk yang sama. Rapat Scrum harian Scrum of Scrum melibatkan duta besar yang dipilih dari setiap tim yang dapat berupa pengembang atau master Scrum. Next. Next. Scrum adalah teknik untuk menjalankan Scrum dalam skala besar atau besar untuk beberapa tim yang berkoordinasi pada produk yang sama. Rapat Scrum harian Scrum of Scrum melibatkan duta besar yang dipilih dari setiap tim yang dapat berupa pengembang atau master Scrum. Scrum of Scrum adalah teknik untuk menjalankan Scrum dalam skala besar untuk beberapa tim yang berkoordinasi pada produk yang sama. Rapat Scrum harian Scrum of Scrum melibatkan duta besar yang dapat dipilih dari setiap tim yang dapat berupa pengembang atau master Scrum. Lanjut yang bagian large scale Abdal. Scrum skala besar adalah kerangka Yang itu, kerja Dal. pengembang. Yang large scale Scrum. Large scale Scrum. Ini ada suaranya enggak? Ini udah Gung. Yang large dong, yang large. Dari tadi ini gue udah baca large scale Scrum skala besar adalah kerangka kerja pengembangan produk yang mengskalakan Scrum dengan berbagai aturan dan pedoman yang dikembangkan oleh Glasscoat dan Craig Lerman. Ada dua tingkatan pada kerangka kerja ini, dirancang untuk hingga 8 tim. Yang kedua dikenal sebagai Light Start dan dapat mengakomodasi pengembangan yang melibatkan ratusan pengembang. Next. Next, Agung. Udah Abdal itu terakhir kesimpulan. Oke, ini terakhir. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum. Lu black ya? Nanti di-cut aja. Tuh baca kesimpulannya, baca. Kapten. Simpul mana ini belum muncul, Bung? Udah. Jaringan lu. Itu nge-lag kali orang Cak. kata. Bener. Kita udah hebat. Masa nge-lag sih? Di kita udah kesimpulan, lu masih di slide 1 kali. Enggak, gue
masih di large scale Scrum ini. Nenek, baca di grup. Tuh, baca. Kesimpulan dari presentasi ini adalah Scrum adalah kerangka kerja agile untuk pengembangan produk, meningkatkan organisasi dan kemampuan diri. Scrum meningkatkan produktivitas dan kepuasan pelanggan, tetapi dapat menimbulkan tantangan dalam menangani perubahan di tengah sprint dan memerlukan perubahan tambahan untuk implementasi. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.